Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Apria Ulfa, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 232023002. Di sini video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tujuan video ini adalah untuk menuntaskan tugas UAS atau final mata kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Pertanyaan yang pertama, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti program bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jelaskan salah satu kebijakan penanganan kemiskinan yang telah diterapkan pemerintah. Menurut Anda, seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mengurangi kemiskinan? Dan berikan alasan dan contoh pendukung. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, salah satu kebijakan yang cukup berhasil dalam membantu masyarakat miskin adalah program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana kita tahu bahwa masyarakat banyak mendapatkan bantuan ini. PKH ini adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin atau rentan miskin. Bantuan ini diberikan secara rutin dan penerimanya wajib memenuhi beberapa kewajiban seperti menyekolahkan anak, memeriksa kehamilan dan balita ke puskesmas, serta memperhatikan kesehatan anggota keluarga lainnya. Program ini menurut saya cukup efektif karena bukan cuma ngasih uang, tapi mendorong perubahan perilaku masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Misalnya, karena ada kewajiban menyekolahkan anak, angka putus sekolah di keluarga miskin bisa menurun. Selain itu, ibu-ibu juga jadi lebih rajin periksa ke puskesmas waktu hamil atau bawaan imunisasi. Ini penting sekali buat meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Tapi ya memang masih ada masalah soal pendataan. Kadang di lapangan yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan, sedangkan yang lebih butuh justru terlewat. Jadi menurut saya perbaikan data dan pengawasan harus jadi prioritas supaya bantuan benar-benar sampai ke orang-orang yang tepat dan hasilnya juga terasa dalam mengurangi angka kemiskinan. Soal nomor 2, salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat miskin adalah melalui program bantuan langsung tunai atau BLT. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari program ini? Bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki pelaksanaan BLT agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan? Kalau kita ngomongin soal BLT atau bantuan langsung tunai, menurut saya program ini adalah kewajiban, tapi juga punya beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kelebihannya jelas, BLT ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit, terutama waktu pandemi kemarin. Mereka bisa pakai uang ini buat kebutuhan pokok, bayar utang, atau beli obat. Jadi bantuan ini memang cepat dan sangat membantu dalam kondisi darurat. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya karena sifatnya hanya sementara. BLT nggak menyentuh akar masalah dari kemiskinan. Bantuan ini habis dalam beberapa hari atau minggu, tapi masalah ekonomi mereka tetap ada. Kadang juga nggak tepat sasaran. Ada yang kaya bisa dapat, sementara orang yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Ini bikin banyak masyarakat jadi kecewa dan merasa nggak adil. Menurut saya, supaya program BLT ini lebih baik dan berkelanjutan, pertama-tama pemerintah harus membenahi pendataan, pakai sistem yang real time, dan melibatkan RT atau RW atau tokoh masyarakat setempat yang lebih paham kondisi warga. Kedua, BLT bisa disambungkan dengan program pemberdayaan seperti pelatihan kerja atau bantuan modal usaha kecil. Jadi mereka nggak cuma dibantu untuk hari ini, tapi juga disiapkan untuk bisa mandiri di masa depannya. Soal nomor 3, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Jelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dan berikan contoh program yang bisa dilakukan. Peran pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan.
Pemerintah daerah punya peran yang sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling tahu kondisi wilayahnya. Mereka tahu siapa yang miskin, kenapa miskin, dan apa potensi yang dimiliki daerah itu untuk bisa berkembang. Jadi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh daerah pasti lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya di daerah pedesaan yang warganya banyak bertani, pemerintah bisa bikin program penguatan pertanian lokal, mulai dari penyediaan benih, pupuk, alat, sampai pemasaran hasil panen. Atau di daerah pesisir, bisa bikin program pemberdayaan nelayan, bantu mereka dapat alat tangkap modern dan akses pasar. Contoh program yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah pelatihan wirausaha untuk ibu rumah tangga, seperti membuat kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau membuka usaha warung. Pemerintah bisa bantu dengan pelatihan, pemasaran online, sampai akses ke perbankan syariah atau koperasi. Kalau ini dilakukan dengan serius dan berkelanjutan, masyarakat bisa naik kelas dari yang tadinya hanya menerima bantuan jadi pelaku usaha yang mandiri. Soal nomor 4, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Jelaskan bagaimana penguatan sektor UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Apa kebijakan yang sebaiknya diterapkan untuk mendukung UMKM agar lebih berdaya saing? Penguatan UMKM dan pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan. UMKM itu menurut saya adalah tulang punggung ekonomi rakyat kecil. Banyak orang yang nggak punya pekerjaan tetap akhirnya bisa bertahan hidup dan bahkan sejahtera lewat usaha mikro, seperti jualan makanan, tukang jahit, tukang bengkel, dan lainnya. Makanya menguatkan sektor UMKM itu sangat penting kalau kita mau mengurangi kemiskinan. Karena UMKM punya potensi besar menyerap tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah. Tapi masalahnya UMKM seringkali lemah dari segi modal, teknologi, pemasaran, bahkan manajemen. Jadi pemerintah sebaiknya fokus pada 3 hal utama. Akses permodalan yang mudah seperti kredit usaha rakyat dengan bunga ringan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta membuka akses pagar digital dan phishing. Pemerintah juga bisa bikin inkubator bisnis di tiap kabupaten untuk bantu UMKM berkembang. Misalnya ada pelatihan digital marketing bagi pengusaha kecil di daerah-daerah supaya mereka bisa promosi lewat media sosial dan marketplace. Dengan begitu mereka nggak cuma mengandalkan pembeli lokal, tapi bisa juga keluar daerah bahkan luar negeri sekalipun. Soal nomor 5, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Jelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Dan berikan contoh bentuk kerjasama yang nyata. Yang terakhir, peran masyarakat, swasta, dan pemerintah. Sinergi yang dibutuhkan adalah mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi harus jadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama biar dampaknya lebih luas dan terasa nyata. Pemerintah bisa bikin kebijakan dan menyediakan anggaran. Swasta bisa terlibat lewat program CSR atau Corporate Social Responsibility. Misalnya bikin pelatihan keterampilan, bantuan pengembangan infrastruktur, atau support UMKM lokal. Masyarakat sipil seperti LSM dan komunitas bisa jadi penghubung antara warga dengan kebijakan atau program yang ada. Mereka bisa bantu edukasi, advokasi, dan pengawasan. Contoh kerja yang nyata misalnya di desa wisata. Pemerintah bangun infrastruktur, swasta bantu promosi atau penyedia alat produksi seperti kamera atau peralatan homestay. Masyarakat kelola layanan wisatanya, jadi semua pihak terlibat dan saling mendukung. Sinergi ini penting karena kalau cuma satu pihak yang jalan sendiri, hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau bareng-bareng, upaya pengurangan kemiskinan bisa lebih cepat, tepat,
dan berkelanjutan. Sekian jawaban atau penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.